Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terus kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang memelihara dan mendampingi kita dalam hari-hari pencerahan ini. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Gereja mengundang kita untuk merenungkan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik bagi kita umatnya. Dengan penggembalaan Yesus ini kita memperoleh jalan kebenaran dan hidup. Maka kita juga sejatinya yang telah dipersatukan dengan Yesus, hendaklah kita juga boleh menjadi teladan yang baik, agar orang menemukan jalan kebenaran dan hidup, bukan karena kita, tapi karena mereka melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Mari saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita syukuri segala kebaikan Tuhan, tapi juga mari kita dengan rendah hati menyesali dosa, kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Bapa Kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Anak Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau baharui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal Bait Allah, lalu dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak melangsungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu mencambuk para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mas berbanggakan dengan Fred ada di HP ya, Mas, Bapak Ibu semua. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada Anak-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam Dia tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Ada bacaan di sini. Bacaan kedua. Oleh karena Kristus aku telah melepaskan segala sesuatu sambil membentuk diri menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Mereka menarik jala yang penuh ikan-ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan-ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, yang kita dengarkan ini adalah perikop dari Injil Yohanes, bagian yang singkat, yang panjang sejatinya akan ditambahkan dengan pembicaraan Yesus dengan salah satu muridnya, Petrus. Di sana Yesus bertanya 3 kali, "Apakah engkau benar-benar mengasihi aku?" Ketika Petrus menjawab, "Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau." Yesus memberi sebuah perintah kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-domba." Maka saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari yang baik ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan tentang gembala yang baik. Yesus telah menjadi gembala yang baik bagi saya, bagi kita, dan seluruh dunia. Gembala yang baik itu singkatnya adalah Yesus telah menjadi seorang pribadi yang mau datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Yang datang untuk membasuh kaki para muridnya, bukan untuk dibasuh oleh para pemuka agama. Yang datang untuk mengorbankan nyawanya, bukan untuk mengorbankan nyawa orang lain. Yesus sebagai gembala yang baik memerintah bukan dengan tangan besi, tapi dengan tangan yang penuh kelemah lembutan. Hatinya bukan hati yang keras seperti pintu yang tidak bisa dibuka, tapi hati Yesus itu adalah hati yang selalu terbuka bagi anak-anaknya, bahkan anaknya yang paling jahat sekalipun, yang mengabaikan bapaknya sendiri pun, dia membuka pintu. Saudara-saudariku yang terkasih, apa artinya ini untuk kita semua?
Saya dan Anda sekalian adalah juga gembala-gembala yang dipanggil oleh Tuhan. Ditetapkan sebagai gembala-gembala. Saya gembala umat, Anda gembala keluarga, gembala komunitas, gembala masyarakat. Semua kita ini adalah gembala. Maka pertanyaan kita adalah, refleksi kita adalah, bagaimanakah kita harus menggembalakan ini? Rujukannya adalah seperti Yesus. Sudahkah hati saya dan Bapak Ibu telah menjadi gembala yang baik, yang menggembalakan saudara-saudari kita, menggembalakan keluarga dengan sebaik mungkin? Saya tahu di sini Anda bukan hanya orang-orang yang berkecimpung dalam gereja, Anda juga berkecimpung di tengah kehidupan bermasyarakat, sebagai RT, sebagai perangkat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, ini adalah panggilan bagi kita semua. Mari kita melihat bagaimanakah kita sudah melayani, menggembalakan saudara-saudari. Menjadi gembala itu lebih dari sekedar seorang yang memimpin, ya, yang sibuk dengan urusan-urusan administrasi. Itu penting, tapi bukan itu yang terpenting dalam penggembalaan. Saya ingat saudara-saudari, salah satu unsur yang seringkali dilema dalam penggembalaan itu adalah mau bersikap tegas, ya kan, tapi tidak menyelamatkan, atau kita mau bermurah hati tapi membuat orang tetap tidak juga diselamatkan. Sebagai contoh, ya, kita sebagai seorang gembala umat juga seringkali kita dilema, ya. Umat saya ini, misalnya dia adalah seorang yang terus-menerus susah untuk mempertobatkan dirinya, ya, katakanlah dalam hidup gereja. Mau diberi punishment kah? Diberi suspensi kah? Tapi nanti kan kita juga berpikir, wah, jangan-jangan nanti dia bertobat, ya kan? Tuhan pun bilang begini, bukan? Kalau pohon itu tidak berbuah, ketika dikatakan tebang, kan enggak. Tuhan berilah dia waktu setahun lagi, kan? Kalau enggak berbuah, baru tebang, ya. Saya juga mengalami hal demikian. Bapak Ibu juga mengalami demikian, kan? Kalau istri ini tidak selalu baik kepada suami, apakah lalu dimarahi? Itu yang menjawab kayaknya sudah sekian lama kayaknya terlalu apa, ya? Sudah depresi kayaknya. Demikian juga sebaliknya, bukan? Anda sebagai gembala untuk keluarga juga demikian. Apakah anak-anak ini bagaimana? Demikian juga dengan menghadapi warga masyarakat kita, bagaimana? Apakah lalu kita bersikap secara matematis? Kadang-kadang tidak juga. Bermurah hati memang dipandang banyak orang, seringkali melegalisir atau melegalkan hal yang buruk. Tapi bagi Yesus itu bukan hal yang untuk melegalkan yang buruk, ya kan? Yang jahat diberi pertobatan, bukan supaya dia tetap jahat, supaya engkau disentuh oleh Tuhan dan berubah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka saya melihat hubungannya dengan ziarah kita ini adalah peziarahan ini, apalagi di tempat ini kan kita mengenal dengan baik. Ini adalah tempat di mana kita dan banyak orang mengalami kesembuhan. Saya berapa kali mengatakan pada beberapa orang, saya bilang, Bapak Ibu, ya, kita di tempat ini melihat Maria itu hidup, ya kan? Kalau mungkin selalu saya melihat Maria itu mungkin devosi, kan? Sebagai doa verbal, mungkin pengalaman pribadi juga ada, tapi di sini rasanya Maria itu sebagai seorang pribadi yang hidup, ya, seorang ibu yang hidup. Kalau kita melihat basilika beberapa hari ini, ya, pagi dan di sini, Maria itu hidup, rasa-rasa. Tapi itulah para saudara-saudara, maka menurut saya, mari kita melihat kembali bahwa ternyata menjadi gembala kita perlu disembuhkan diri dahulu. Sembuhlah dari segala bentuk keegoisannya dan kelemahan-kelemahan yang lain. Maka mari kita membawa hati kita di sini supaya boleh juga disembuhkan. Hati yang keras menjadi lembut, hati yang putus asa menjadi tetap punya harapan. Hati yang mudah terluka itu supaya tetap dibuat tabah. Yang melukai itu bukan orang lain, yang melukai seringkali orang sebelah sini, sebelah saya, yang makan semeja dengan saya, yang bekerja sama dengan saya. Juga mungkin yang berjalan bersama dengan saya itu yang akan melukai saya, melukai Bapak itu.
maka perlu kita rahmat yang lebih besar supaya disembuhkan. Maria memang pantas menjadi ibu kita. Dialah teladannya kelembutan para saudara-saudara. Lihat nyanyian itu ya, hidung Maria. Itu hidungnya seorang yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya, maka dia ditinggikan oleh Tuhan. Mari para saudara-saudari, semoga hari-hari kita yang masih ada di sini boleh kita persembahkan pada Tuhan oleh Maria. Besok kita di tempat yang baru juga, La Salib itu adalah juga penampakan Maria kepada beberapa orang. Semua hari-hari ternyata setelah kita melihat ya, ternyata hari-hari kita di sini adalah hari-hari bersama Maria. Semoga para saudara, hatimu dan hati saya boleh lembut seperti Maria, punya harapan seperti Maria. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kita kepada Kristus. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Dengan kebangkitan Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selama-lamanya. Mari kita panjatkan doa-doa ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, semoga Bapa mendorong gereja agar selalu memperbarui diri, sehingga kita semakin mampu membuka hati akan karya keselamatan yang tampak dalam diri Kristus, yang telah bangkit demi keselamatan kita. Semoga kita selalu dibimbing untuk berani terlibat dalam pembaruan masyarakat sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kita dalam berbagi hidup satu sama lain. Semoga Bapa selalu membimbing kita untuk berani menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat kita. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Yesus, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putramu, Kau dampingi agar tetap bertahan dalam iman. Dan teguhkanlah kami untuk siap sedia membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga hubungan kita dengan Bapa dan sesama semakin erat. Semoga kami semakin teguh dalam bersaksi tentang kebangkitan Putramu di sepanjang hidup kita. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa bersama dengan saudara kami, seorang ibu yang sedang sakit kanker. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepadanya pada hari-hari yang tidak mudah ini. Semoga harapannya Tuhan selalu terpaut padamu, dan biarkanlah dia Tuhan boleh mengalami kehadiran-Mu dalam sakitnya ini. Marilah kita mohon. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami
kehidupan, kesehatan, sukacita dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawabnya, dan nanti kami juga boleh bertemu ya Tuhan dalam keadaan sehat dan gembira. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, buatlah kami siap sedia selalu serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan, damai, berkat Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah-Mu. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah yang Maha Kasih persembahan gerejamu yang sedang bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita yang abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah ada dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala yang abadi, tidak meninggalkan kami kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang Engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu senantiasa memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan ibadah kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Kudus, kudus, kemuliaan-Mu
segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan diri." Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup setempat, para uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang di surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya, saja nama saya, tubuh dan darah Kristus. 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 Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan doa jubileum di grup ada. Ya. Bapa yang ada di surga, semoga dengan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra Yesus Kristus, saudara kami, dan nyalakan cita kasih
kasih yang tercurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu membawa kami dengan penabur-nabur yang gigih akan melindungi yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang pengumuman antara surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemudian mengalahkannya dalam untuk selama-lamanya. Semoga Engkau melindungi ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kita tutup dengan lagu 520, Terpujilah Tuhan. 520. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Segundo Scriptura.
Iya, ke ujung. Prions pour le pape que Dieu a rappelé à l'Église puisse être choisi pour succéder à l'apôtre Pierre et être le pasteur de l'Église, que le Seigneur, en sa grande miséricorde, lui donne de goûter pour toujours le bonheur de l'autre monde, comme la Vierge Marie l'avait promis à Bernadette à la grotte de Massaglia. Recemos por el Papa Francisco, a quien Dios ha llamado consigo, ya que ha sido elegido para suceder al apóstol Pedro y ser el pastor de la Iglesia, que el Señor, en su gran misericordia, le conceda gustar por siempre la felicidad del otro mundo, que la Virgen María le había prometido a Bernardita en la gruta de Massaglia. Recebemos pelo Papa Francisco, a quem Deus o chamou para si. Ele foi eleito como sucessor do apóstolo Pedro e como pastor da sua igreja. Que o Senhor, em sua grande misericórdia, lhe conceda gozar das alegrias eternas que a Virgem Maria prometeu a Santa Bernadette na gruta de Massaglia. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Livre de messe, nous, on était en latin. Je faisais la messe en latin à l'époque. Je ne sais pas, je pense qu'il est dans le nez. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Là, qui est tenu par les gamins, là, regarde. Ah non, mais il est grand, Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Marie dit, voici la servante du Seigneur. Prions pour les jeunes, qu'ils aient le courage de répondre oui aux appels du Seigneur. Primer misterio gozoso, la Anunciación. María dijo, he aquí la esclava del Señor. Oremos por los jóvenes, para que tengan el coraje de responder sí a las llamadas del Señor. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo
E Nossa Senhora disse: aqui está a serva do Senhor. Rezemos por todos os jovens para que tenham coragem de responder sim ao chamado de Deus em suas vidas. Pater nostro qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Mẹ Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, Đức Mẹ Chúa Trời đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda, engkau telah kami dosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, engkau telah kami dosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
mystère joyeux, la visitation, Élisabeth s'exclama: d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Prions pour les personnes âgées, que Marie les visite et les réconforte. Segundo misterio gozoso, la visitación. Isabel exclamó: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Oremos por los ancianos, que María los visite y los consuele. Segundo mistério gozoso, a visitação de Maria à sua prima Isabel. Isabel exclamou: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me visite? Oremos por todos os anciãos, que Maria os visite e os console. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amen.
mystère joyeux, la nativité de l'Évangile selon saint Luc. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Prions pour les petits-enfants, qu'ils soient accueillis et entourés d'amour. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Del Evangelio según San Lucas. No había lugar para ellos en la posada. Oremos por los niños, para que sean acogidos y rodeados de amor. Terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus na gruta de Belém. Do Evangelho de São Lucas. Não havia lugar para eles nas pousadas da cidade. Oremos por todas as crianças recém-nascidas, para que sejam acolhidos e sejam rodeados de amor e educados na fé. Padre nosso, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി യേശു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി യേശു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Joseph et Marie emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jésus est consacré à son Père des cieux. Prions pour ceux qui sont consacrés au Seigneur, les prêtres, les religieux et religieuses, et pour ceux qui sont appelés, qu'ils se donnent sans réserve. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Jesús está consagrado a su Padre del cielo. Oremos por aquellos que están